Kita pakai papan tulis saja. Aku nggak ada bikin slide buat ini. Karena cuma mau dibahas secara umum. Strategi. Oke. ARB minus 15%. Ini yang pertama ya, yang kejadian. Papan pemantauan khusus, kemarin kan ARB cuma 7% ya. Misalnya kayak dulu kayu lah, kayu arah 10%, terus dia arahnya jadi 7, kalau ARB 7%. Sekarang ARB-nya juga ikutan 10%. Tapi kan kayu udah buka pemantauan. Nah, jadi 15. Nah, kalau yang begini ya, apa yang harus kalian lakukan? Nah, sebenarnya menurutku yang bisa kalian lihat adalah gini. Di market minus 15%, hal yang harus kalian pantau pertama kali adalah mengenai resiko. Resiko. Oke. Kenapa aku bilang resiko? Karena kita trading, kita berbisnis, kita melakukan apapun, itu kan ujungnya bakal ke resiko bisnisnya bagaimana sih? Kalau kita buka bisnis ini, resiko gagalnya berapa gede ya? ROI-nya berapa lama ya? Ya kan? Kita balik modal kapan? Kita break even kapan? Contoh kayak aku di bisnis logistik, aku beli satu trailer atau mobil, ya trailer head ya. Aku bakal mikir, cicilan per bulannya berapa? Ya, cicilan per bulannya berapa? Aku bakal mikir, aku beli trailer ini balik modalnya kapan? Nah, sama. Kita di trading, kita beli saham. Kita juga tahu resikonya kita. Kalau kita beli ini, kita kemungkinan rugi itu berapa persen? Oke, kita tahu sekarang kita punya kemungkinan rugi 15%. Nah, ini baru satu hari. Berarti kita bakal mulai men-adjust, ya, kita bakal mulai ganti. Dari minus 15%, mungkin kita bisa menerima risiko sampai 20% per emiten. Nah, kalau udah begini, apa yang harus dilakukan? Resiko bakal bergantung lagi sama reward. Kita bisa rugi 20%, kita juga harus bisa untung at least 20%. Paling sedikit itu. Dan bahkan kalau bisa di atas 20%. Kenapa begitu? Ya masa kita mau keluarin 1 juta bisa rugi 150.000, tapi kita cuma cari untung 50.000. Ya buat apa? Nggak sebanding jadinya. Nah, makanya kenapa strateginya penting. Minusnya berapa? Kalian harus bisa balance kan dengan calon profitnya itu berapa. Kalian harus bisa balance kan calon plusnya berapa. Jadi mainnya bakal lebih agak panjang, agak swing. Nah, ini yang pertama. Kita bahas mengenai swing. Satu ya. Nah, kenapa swing? Karena kalau kita ngomong swing ini berarti mainnya lebih panjang. Nggak cuma sekedar cari 5%, cari 4%. Enggak. Kayak contoh sekarang aku, posisi sekarang ya, di Porto ya. Aku lagi tambah terus MDKA. Dari kemarin aku pertama masuk 3.100, tambah. Sekarang average di 209 lebih lah. Kenapa? Jadi posisiku lebih ke swing. Udah. Trading, ya udah bodo amat. Kalau ada ketemu saham bagus trading, ya silakan. Nah, itu ntar bahas masalah terakhir tuh, kalau masalah trading. Oke. Jadi swingnya, kita harus mulai mencari reward yang lebih gede. Dengan risiko yang sepadan. Nah, masuk ke swing, kita mulai masuk ke yang namanya technical. Nah, technical kita kan selama ini gini. Candle daily, oh oke, dia break support sini, ya kan? Dia close di daily sini, ya udah kita sabut, ya kan? Misalnya dia close di hari ini nih, tanggal 22 Mei. Dia bikin lower low, oke sabut, dia break support. Itu kan biasanya. Nah, mulai menurunkan pandangan kalian terhadap suatu emiten. Turunkan ke misalnya 1 jam atau bahkan 4 jam. Nah, untuk 1 jam. Oke. Kita cari aja misalnya, nggak usah MTEL deh, karena MTEL kurang gede volumenya. Kita Astra. Nah, kita masuk di Astra sekarang, kita jangan lagi lihat di candle 24 jam. Nah, karena kalau candle 24 jam, supportnya di mana? Support yang aku lihat adalah di sini sekarang. 6.100.
ya kan? Nah, support 6.100 ini, kita tutup aja MACD-nya. Oke. Support 6.100. Oke, 6.100 ini kan lumayan jauh ya. Kita lihat kan berapa, sekitar 10% ya. Oke, ini support yang jauh. Kita lihat support yang lebih dekat. Oke, misalnya support yang lebih dekat di daerah, nah sini bisa. Nah, 6425. 5% lebih. Itu pun karena hari ini kenceng ya. Nah, kalau kita nunggu closing, dia bisa jadi, ya kalau kita lihat daily ya, bisa jadi dia udah turun sampai 15% ARB, sampai sini lah anggapannya, baru closing. Kita udah rugi 15%. Tapi kalau kita lihat candle sejam, nah sekarang supportnya di mana? Aku bakal melihat support daerah sini. 6675. Atau supportku yang di sini, aku bakal ganti mungkin ke sini. Nah, 6475. Jadi, instead of aku tunggu gini, karena kan kita kalau ngomong closing, itu kan closing candle sebenarnya. Kayak biasa aku ngomong closing. Nah, closing itu candle. Kita lihat candle-nya bagaimana, tutupnya di mana. Ya kan? Nah, enaknya sejam apa? Sejam itu nggak terpengaruh sama IEP. IEP kan di tiap closing sesi kan ada kan. Nah, dia nggak terpengaruh sama IEP. Jadi kalau kita ngomong closing sekarang, closingnya itu berarti closing candle. Saya closing sejam, baru hajar. Gitu. Baru TL. Nah, contoh. Ya, contoh. Ini kan ke sini 5%, ini kan ke sini 2%. 2%-nya aku pasti nggak mau hitung lah, karena kan 2% terlalu dikit. Dengan kita bisa sampai 15%, kenapa dari 2% udah dipusingin. Nah, dari candle sejam, pantengin kalau dia close di bawah 6475, itu cabut. Candlenya sejam, tapi syaratnya itu. Jangan candlenya 2 jam, jangan candlenya 1 hari, tapi kalian lihat, kalian beli, misalnya kalian belinya dari 1 hari ya. Kalian belinya dari 1 jam ya, terus kalian closingnya dari 1 hari. Terlalu dalam ntar jadinya. Gitu. Oke. Ya, makanya maksudku adalah kita perhatiin time frame. Time frame-nya kemana, baru kita lihat. Oke, jadi ya mulai sekarang, cobalah untuk lihat time frame lebih kecil dibandingkan time frame daily. Jujur aja sekarang kalau kalian lihat tabel-tabelku itu ya semuanya aku lihat dari 4 jam. Memang kadang lihatnya, wih panjang kali ya, 1 harinya bisa, kan berarti kan 1 hari bisa 2 candle ya sekarang. Ya lebih oke tapi. Kenapa lebih oke? Karena aku harus biasain situasi, kalau kayak dulu kan lebih enak kan. Dulu kan aku sambil kerja. Maksudnya sambil kerja tuh di mana ya udah aku beli barang aku swing, bodo amat tinggal gitu, nggak ada tradingan ya. Sekarang tuh udah nggak bisa karena keseringan lihat market, jadi maunya ya udah aku harus turunin time frame. Ya, untung market kita tuh ada batas jamnya. Maka kita kalau 24 jam time frame kita udah 30 menit ntar. Oke. Jadi yang pertama tipsku adalah kalian mulai turunin time frame kalian, yang ada belajar teknikal, yang ada ngerti teknikal, TA-nya itu turunin time frame-nya. Daily yang biasa kalian lihat turun jadi 4 jam. Tradingan atau enggak yang kalian mau exit ke 1 jam atau bahkan 30 menit. Nah, ini juga berlaku buat kalian entry. Misalnya kalian entry nih mau cari saham misalnya kayak tadi lah BRMS. Oke. BRMS kan aku call kan tadi pagi ya. Jam berapa aku call BRMS? 9.10. Nah, jam 9 ya 9 sampai 10. Nah, ini kan dia break kenceng. Ya kan break kenceng. Nah, ketika dia bisa break 125, ya ini udah menarik. Kenapa? Karena setelah short term ini udah break 30 menit berarti. Setelah short term dia udah break nih. Closing candle di atas 125. Oke, break resistance, hajar. Ya memang kita nggak sampai ke TP, teman dapat 4% lumayan. Kalau kalian sempat jual 132, 131 lumayan. TP ku 133 nih. Kenapa 133? Resistennya di sini, 133. Nah, tapi itulah
Karena nunggu resisten nggak kejual hari ini. Padahal lumayan harusnya. Kalau dapat 6% untuk copet ya bagus sebenarnya gitu. Nah, jadi mulai perkecil time frame-nya. Perhatiin resistance supportnya dengan time frame lebih kecil. Oke? Mau lihat ekor, mau lihat badan, nggak masalah. Yang penting yang banyak disentuh yang mana. Oke? 115 out dapat dari mana? Ini lower low-nya. Oke, kenapa aku tadi bikinnya ya? Sorry, kenapa aku bikinnya R-nya incer 133. Kenapa nggak incer yang ini kan juga bisa sebenarnya 130. Karena risiko gede. Nah, risiko di bawah 15. Tadi call daerah sini jam 9. Jadi harus cari target lebih jauh. Gitu. Oke? Paham ya? Itu yang pertama. TA, TF. Nah, yang kedua kita bahas mengenai invest. Oke, kenapa invest? Karena menurutku kalian udah mulai harus daripada fokus ke trading doang, sisihkan buat invest. Terutama yang sibuk kerja. Ekonomi mulai balik kan kalian nggak mungkin cuma kayak stop kerja di sini aja. Pasti kan kalian bakal cari kerjaan baru, kalian bakal fokus-fokus cari tambahan-tambahan baru ya kan. Nah, kalau kalian udah mulai invest ya, kalian tuh udah harus sisihkan beberapa buat invest ya. Mungkin dana trading kalian misalnya 100 juta, invest kalian cuma 20 juta, mungkin boleh alokasikan lagi. Investnya jadi lebih banyak daripada trading, terutama yang sering nggak bisa pantau. Gitu. Lebih banyak daripada trading. Ya. Terutama yang nggak bisa pantau itu. Kalau kalian memang bisa pantau market 24 jam, ya silakan, nggak masalah. Cuma kalau nggak bisa, sisihkan dulu. Jadi kalian nggak terlalu pusing. Invest juga cuan kok, asal kalian beli di perusahaan yang benar. Oke. Dengan invest begini, invest yang aku maksud adalah invest dengan dividen ya. Yang dividen. Nah, memang aku sebagai remiser, kalau aku mau suruh kalian trading, ya bisa aja sebenarnya. Ya kan? Aku bisa paksa kalian, udah trading, buy ini, sell ini. Cuman menurutku nggak make sense. Ngapain memaksakan begitu? Suatu perusahaan yang benar, ya cari aja bank-bank bagus tuh udah oke. BCA, BRI. Ya bahkan sebenarnya kalau aku mau ngomong kita mau cari beggar itu ya cari di properti bisa juga. Ya back to defensive sektor, ekonomi lama, saham-sahamnya apa aja yang bakal main lebih panjang. Nah, terutama kayak Wendy tuh, Wendy misalnya udah mau nikah, ya udah siapin dana nikah, invest terus di BCA. Soalnya tiba-tiba Hartono Brothers meninggal, misalnya ada yang korupsi segala macam, itu beda cerita ya. Ya kan? Oke, yang ketiga, balik lagi, jadi arahnya ke scalp. Nah, scalpnya ini jangan kayak kemarin. Oke, ini kan masih sebenarnya kayak kalau kalian perhatiin baik-baik, ini bedanya apa sama yang dulu? Bedanya adalah swingnya ini kalian dengan mencari risk and reward yang lebih gede. Ya, risknya kan udah pasti lebih gede ya karena ARB-nya lebih 15% ya. Rewardnya kalian harus cari lebih gede. Nah, scalp-nya juga kalian harus lebih rajin TP sekarang. Sama kurang-kurangin saham-saham yang udah kenceng. Nah, ntar di bagian nomor 4, di bagian paling penting. TP-nya tuh harus mulai rutin sekarang. Atau enggak saham yang misalnya udah arah 3 hari, udah kenceng. Udah, kalau mau kejar silakan. Nanti balik ke nomor 4-nya. Nah, oke. Jadi antara kalian, makanya kenapa aku waktu kemarin live di IGJOC aku bilang, kalau kalian kalau kalian seorang scalper, ya, kalian nggak bakal takut dengan market 15%. Justru kalian seneng. Kayak besok Goto, itu 15% open, dia buka ARB, aku bakal buy. Bakal aku copet pasti. Ya kalian pantau aja. Mungkin aku lagi nggak di rumah atau gimana, kita nggak tahu. Saya ada tamu besok, ada orang Temas datang. Nah, cuman maksudnya gini, orang scalper, dia bakal seneng cari saham yang minus 15% ARB, tiba-tiba buka. Seneng mereka pasti. Gitu.
Karena kenapa? Scalper ini mereka ketika ketika mereka turun misalnya turun 3%, mereka langsung CL, mereka nggak peduli lagi. Gitu. Oke. Contoh lagi misalnya kayak yang menurutku ada chance buka besok ya. Selain Goto, DOOH untuk kalian copet lumayan menarik besok. Sisanya ya nggak terlalu dalam ARB-nya kan. Minus turunnya nggak terlalu dalam. Film juga bisa dipantau. Ya Goto lah, terutama Goto sih. Kalau kalian mau pantau besok. Ya, scalp-nya harus lebih cepat. Jadi ya ingat, jangan kejar yang udah kenceng-kenceng. Lebih ngeri. Karena kalau beda aja ARB, dia mau apalagi udah naik lebih jauh ya. Dia mau ARB 3 hari itu udah 45%. Udah beda cerita lagi. Nah, balik ke nomor 4 yaitu porsi. Nah, porsi. Maksudnya porsi apa? Misalnya dulu kalian trading, kalian puasnya di angka 50 juta misalnya. Aku mau copet, cuma aku harus beli 50 juta baru aku puas dengan reward 4%, karena gitu. Ya kan? 4% berarti kan berapa? 2 juta. Nah, aku baru puas dapat 2 juta dari 50 juta itu. Nah, dengan ARB minus 15%, kalian mulai turunin porsi kalian. Turunin porsi. Oke, salah. Turunin. Nah, dari 50 juta, kalian bisa turunin misalnya ke 30 juta. Ini cuma saran aja ya. Kalau nggak mau ikutnya ya nggak masalah sih. Turunin misalnya 30 juta atau bahkan 25 juta. Turunin setengah dulu. Sisanya kemana? Sisanya masukin ke swing. Kenapa? Cenderung lebih safe. Apalagi kalau kalian misalnya banyak yang udah plus 15%. Udah plus 15% kalian buy. Dia ARB, itu kalian minus 30%. Bukan minus 15% lagi, minus 30%. Nah, kenapa aku bilang turunin porsi dulu. Jaga-jaga dulu. Ya, ini strateginya. Ya, kayak BRMS yang bisa BRMS kan liquid. Mau masuk gede, ya bisa. Ternyata naik. Ya, hari ini naik. Ya nyesel nggak? Ya nyesel. Cuman gimana? Bayangin kalau tadi turun. Lebih nyesel lagi. Nah, jadi biasakan dulu marketnya. Karena ini nggak ada yang menjamin marketnya bakal naik dengan ARB segini. Apalagi kalau kalian misalnya baru masuk ke saham di COVID ya. Kalian harus lihat. Dulu tuh saham tuh nggak kemana-mana. Dulu tuh saham tuh begini. Sebelum COVID ya. Nah, 2020. Nah, indeks itu cuma bergerak sini-sini aja. Naik, drop dalam, naik lagi, gini-gini ya. Nah, kalau kalian perhatiin pattern ini mirip nggak ya? Kayak ingat ya begini ya, dari 2018 sampai 2020 awal ya. Kayak ingat pattern begini. Perhatiin ya, mirip nggak sama ini? Nah, mirip nggak? Mirip kan sideways, dari bawah naik, turun dalam, naik lagi, turun lagi. Sideways. Tapi ujungnya bagaimana? Ujungnya naik. Nah, ujungnya naik. Tapi proses naiknya ini lama. Jauh nih proses naiknya. Makanya kenapa kalau prefer kalian dapat yang swing. Yang dengan resikonya gede, bisa terima minus 20%, tapi reward kalian juga harus menerima di atas 20%. Gitu. Oke. Saran scalp buat sekarang enaknya di saham yang gimana ya? Nah, kalau buat saham yang scalp itu nggak akan berubah. Mau saham yang bagaimana tuh, mau marketnya ARB 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, scalp itu nggak bakal berubah. Pilihan sahamnya tetap sama. Bedanya adalah di TP-nya dan di CL-nya. Kalian harus sudah mulai berani CL lebih cepat. Yang biasa kalian perhatiin, oke, market lihat candle 15 menit. Nih balik ke time frame. Lihat candle 15 menit, dia mulai break support, closing, udah CL dulu. Mending CL dulu daripada ikutan turun. Mendingan begitu. Oke.
Berarti emang si ESG prefer banget untuk invest sama swing trade yang medium term ya? Semua market sebenarnya gitu sih. Jadi kalau kita ngomong market secara kasar ya, secara buku, market itu kan cuman invest atau trading, ya, atau enggak fundamental atau teknikal. Itu aja sebenarnya secara buku. Secara overall kan orang mau manipulasi bagaimana, orang mau mainnya bagaimana, itu nggak ada masalah, ya kan? Nggak ada yang ngelarang, nggak ada peraturan yang mengatakan ini harus begini loh, nggak ada. Gitu. Nah, that's why emang secara overall ya sekarang jujur ya, komposisi sekarang ya, aku prefer uang-uang yang ada itu aku yaudah invest aja lah, atau nggak di swing aja gitu. Kenapa begitu? Karena ya memang dengan situasi sekarang kalau kita paksain untuk trading, menurutku bukan situasi yang tepat. Apalagi kalau misalnya kalian nggak ada waktu, lagi kerja. Enak kalau kalian berbisnis, misalnya kalian berbisnis kalian udah jalan, udah bersistem kan, kalian udah nggak perlu pantau. Atau kalian seorang freelancer, orang IT misalnya kan, orang IT kan kerja malam-malam biasa. Itu enak. Cuman kalau kalian masih harus kerja, harus harus bisa tinggalin market, ya mending di swing aja, nggak usah paksain gitu. Oke. Yuk, ada yang mau nanya? Ini kalian mau foto silakan deh. Foto yang mau sharing sharing apa? Sharekan ke grup silakan. Aku nggak bakal kirimin. Nah, silakan sendiri. Oke, ada yang mau nanya? Ntar ada tabel swing nggak? Agak susah sebenarnya tabel swing tuh. Sebenarnya tabel yang aku provide itu kan memang udah swing. Itu tujuannya memang untuk swing. Selama dia masih di tabel kiri, selama dia masih sebelah kiri ya, kalian nggak perlu pusing. Hold aja masih oke. Kanan baru mulai jual. Atau nggak kanan untuk jual atau untuk pantau gitu. Nah, itu tabel tuh memang fungsinya buat swing. Jadi fungsinya tabel tuh sebenarnya bukan buat trading. Itu benar-benar bukan buat scalping. Scalping itu yang bagian bawah. Yang bagian atas tuh yang ada uptrend sama sideways tuh memang tujuannya buat swing. Saya selama masih di kiri berarti masih uptrend. Ya, memang di tabel itu ntar perbedaannya bakal gini. Bakal ada ke arah untuk saham-saham yang swingnya jadi lebih panjang gitu. Dia mau pindah ke kanan itu bakal lebih panjang. Gitu. Oke. Sekarang yang invest ada yang baru kah selain Anda? Belum ada yang bagus untuk entry posisi. Kecuali tipe investmu itu adalah sebetulnya tipe investmu itu adalah yang tiap bulan tabung. Kalau tabung nggak apa-apa. Kalau buat sekali lamsam masuk, nggak, belum ada yang cocok. MAPI buat invest gimana? MAPI secara overall menarik. Cuma masalahnya MAPI apa namanya, dividennya nggak ada itu. Tapi secara long term menarik. Jadi untuk invest ya kurang kurang oke. Tapi untuk swing panjang MAPI ya oke. Swing. Market sekarang better BOB atau BOW? Dua-duanya bisa. Cuman perhatiin dulu BOW-nya tuh juga banyak BOW yang jelek sekarang. Banyak saham-saham yang disupport ternyata malah break support. Banyak saham-saham yang break resistant ya ternyata false break. Nah, cuman kalau sekarang prefernya gimana? Aku lebih suka di tipe sekarang ya, itu BOB tapi dicopet dibandingkan di BOW. Karena yang buy on weakness rata-rata break, rata-rata. Kecuali dia sentuh support, dia mantul. Kayak contoh kita kemarin lihat ada SMRA ya. Kayak gini lah misalnya, ini paling paling simpel ya begini. Nah, misalnya begini. Ini kan supportnya kemarin SMRA di sini. 610. Dia mantul. Nah, ini baru menarik untuk buy on weakness. Jangan belinya di bawah, belinya tunggu dia mantul. Karena ketika contoh anggapan dia nggak jadi mantul ternyata malah close ke bawah. Ya jadi jelek kan jadinya kan, malah jadi turun gitu. Nah, jadi kalau apakah prefer BOB atau BOW ya susah jawab sebenarnya karena dua-duanya oke. Mau BOB juga bagus, sebenarnya buy on weakness juga not bad. Cuman ya dengan situasi dia harus mantul. Sama kayak kita lihat MDKA. Nah, macam. Oke. Supportnya kan di mana? Sini kan? Nah, 2870. Syaratnya apa? Dia harus mantul. Nah, ini mantul. Makanya menarik. Mantul-mantul terus.
Nah, cuman saya yang tadi closing di 4 candle dari jam 1 tuh dia koreksi. Sayang. Kalau ini hijau ini bagus banget. Apalagi kalau bisa break di level sini. 3250. Ini menarik kalau bisa break. Nah, cuma posisi sekarang bagaimana? Ya, posisi sekarang kita masuk dikarenakan apa? Karena kan secara risk and reward oke. Gitu. Kalau kita buy di sini, nah short term ya. Candle 1 jam ya. Nah, ini break. 3010 break. Gitu. Baru cari target atasnya berapa. Saham-saham batubara gimana? Batubara kurang menarik. Skip dulu. Oke. Belum lah. Mending oil. Mending kita tampung Medco. Di masa-masa santai ya paling kalau bisa dikasih ya. Ke sini menarik 885. Oke. MDKA buat average down sekarang gimana? Lumayan menarik. MDKA oke untuk average down sekarang. Medco bisa nambah lagi sama Elsa. Oke, kalau lebih prefer Medco. Kenapa? Medco masih daerah bawah. Sedangkan Elsa udah di daerah resistennya di secara long term. Maksudnya secara medium term dia udah resisten. 340 resistennya. Jadi prefer Medco. Cuman kalau Elsa-nya berhasil break 340 closing ya. Closing candle 340 atas itu menarik. Ya pantau aja besok. Ini kan hijau nih hari ini. Closingnya kan. Maksudnya closingnya di candle 4 jamnya kan masih di 0%. Anggapannya dia nanti besok ya sesi pertama dia close di atas 340 itu kita boleh buy ya. So, di atas 340 ya, perhatiin sesi pertama besok. Medco bisa nambah lagi, udah bisa Elsa. SSIA, nah, tadi udah dibahas SSIA, ini menarik, aku rasa 470 ini bisa di break dengan tipe begini ya. Kita incer paling resistance sekarang ada di level 520 ya, lumayan oke. Untuk masuk lumayan bagus. Best ya sama juga, best sama SSIA lumayan mirip, 165-nya di break baru masuk. Overall gimana? Kalau masuk sekarang ya oke. Silakan jaga di 153. Cuma resistnya 165. Jadi secara risk and reward ya kurang menarik gitu. Oke. Jadi ya SSIA dan BES menarik konklusinya. Oke, IPO menarik udah bahas belum ya? Belum. Karena aku belum pelajari semua. Ini masih banyak nih, ada 4, ada 5. Cuma tadi kan sempat prediksi ya. Aman bakal kayak NCKL. VKTR menarik bisa arah. Ralph naik terus ujungnya ke 50. Lihat siapa underwriter-nya. Yobi lagi, iyalah. Ya paling naik habis itu ARB ke 50. Ya, ayolah kita buka pooling sekarang lah. Draftnya 50 nggak? Menurutku 50. Kelas belum baca lebih lanjut. Maxi ya belum baca lebih lanjut juga sih. Nanti udah sudah selesai aku baca semua baru aku sign ke grup yang menarik apa. Cuma ya AMMN sama VKTR oke. So far 2 itu. Kelas bisa jadi menarik. Maxi juga bisa jadi menarik. Kelas mungkin bisa oke sih. Dengan secara bisnis ya, secara dia kerja apa ya itu lumayan menarik.